Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Masih lapar? Biasanya kalau udah tengah hari lapar terus ngantuk sekarang. Mari kita lihat bagian yang ketiga mengenai jangan takut. Ini firman yang disampaikan oleh malaikat kepada Bunda Maria, jangan takut hai Maria. Kita mulai dari pertanyaan, apakah Bunda Maria takut? Apakah Bunda Maria takut? Gambar ini adalah jawabannya, ya. Gambar ini adalah jawabannya. Kalau Bunda Maria takut, dia tidak akan berdiri di bawah kaki salib. Kalau Bunda Maria takut, dia tidak akan mengatakan fiat mihi secundum verbum tuum. Kalau dia takut, dia tidak akan menjawab apa yang disampaikan melalui malaikat. Jadi Bunda Maria tidak takut. Maka kalau kita membahas kata jangan takut, ini menjadi bagian dari yang perlu kita pelajari dari sikap iman Bunda Maria ketika ditambah oleh malaikat Gabriel, jangan takut hai Maria. Lalu Maria menjawab, ya aku tidak takut. Dan kalau kita melihat Alkitab, ada banyak ungkapan yang menyatakan jangan takut, jangan takut. Mari kita lihat bagaimana Alkitab mengulangi perkataan itu berkali-kali dan cukup sering dalam Alkitab. Bahkan ketika ada penampakan-penampakan pun selalu dikatakan jangan takut. Malaikat muncul, jangan takut. Kita lihat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Mari baca sama-sama. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tahu ini keadaannya waktu apa? Malam Natal ya, malam Natal, yaitu ketika para malaikat itu menjumpai para gembala. Jangan takut. Kita lihat selanjutnya di dalam Lukas 5 ayat yang ke-10 ketika baginda Yesus memanggil para murid. Sama-sama kita baca. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Lukas 12 ayat 7, sama-sama. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ketika baginda Yesus bangkit dari kematian, Matius pasal 28 ayat 10 juga dikatakan jangan takut. Yuk baca sama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, mereka akan melihat aku. Ada banyak firman jangan takut. Tadi hanya beberapa contoh yang saya cuplik secara acak. Tidak ada maksud kenapa dicuplik yang itu. Kalau dicuplik lebih banyak pasti ada, tapi saya cukupkan pada 4 itu. Lawan dari takut itu berani. Maka kata jangan takut secara simpel, secara sederhana, berarti sedang mengatakan apa? Milikilah keberanian. Maka dari kata-kata jangan takut kita akan membahas. Kalau Bunda Maria diberi firman jangan takut, berarti Bunda Maria diberi firman milikilah keberanian. Tapi keberanian yang macam apa? Apakah keberanian sama dengan kenekatan? Apakah keberanian itu sama dengan tidak takut kepada apapun atau apa? Jadi hal pertama kita akan bicara keberanian itu apa sih dalam iman. Ingat, ini titik tolaknya. Ketika ada firman jangan takut, berarti milikilah keberanian. Maka kita perlu belajar secara iman yang dimaksud berani itu apa? Secara iman loh ya. Kalau secara preman lain lagi ya. Kalau secara preman itu yang dimaksud berani itu ya berani malak orang. Kalau tawuran, siapa lu? Nah itu berani. Tapi secara iman berani itu apa? Dengan demikian kita akan bisa menjawab. Jangan takut yang dimaksud oleh Alkitab setiap kali muncul maknanya apa sih? Nah itu. Yuk kita bahas keberanian seperti apa. Nah gereja Katolik sudah memberikan pengajaran dalam KGK 1834 seperti apa itu keberanian. Yuk kita baca sama-sama. Kebajikan manusiawi dapat dikelompokkan menurut 4 kebajikan pokok. Kebijaksanaan, keadilan, keberanian dan nah berarti menurut ajaran gereja Katolik dalam KGK 1834 keberanian adalah salah satu dari kebajikan manusiawi. Kebaikan-kebaikan kualitas-kualitas diri manusia yang ada 4, salah satunya adalah keberanian. Maka ketika
Tuhan memberikan firman melalui malaikat Gabriel, jangan takut hai Maria, berarti Bunda Maria diminta untuk memiliki kebajikan pokok, salah satunya yang sedang kita bicarakan yaitu keberanian. Kita ingat keberanian adalah jangan takut. Apa sih manfaatnya keberanian? Tadi kan disebut kebajikan. Berarti kebajikan itu kualitas diri manusia. Manusia yang berkualitas pasti memiliki keberanian di dalam dirinya. Maka dikuatkan dengan kata-kata jangan takut seperti yang sudah kita pelajari. Manfaatnya apa sih? Kalau seseorang di dalam dirinya memiliki keberanian, terus kenapa? Nah, itu pertanyaannya. KGK memberikan jawaban. Keberanian itu untuk apa sih? Atau kalau kita punya keberanian, sebenarnya yang dimaksud itu apa? Jawabannya adalah KGK 1837. Yuk kita baca sama-sama. Keberanian menyanggupkan Coba perhatikan. Keberanian menyanggupkan untuk ada dua hal. Yang pertama apa? Mengejar kebaikan dengan teguh. Yang kedua, taat. Maka ketika firman Tuhan melalui malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, jangan takut, setiap kali muncul jangan takut juga dalam setiap Alkitab ayat katakan, maka dua hal ini, milikilah keberanian yang maknanya adalah satu, kejarlah kebaikan dengan teguh, dua, tabahlah dalam kesulitan. Jadi kata jangan takut sudah memperingatkan dari awal. Nanti kalau kesulitan yang nyambung tadi dengan obrolan kita bagian 2 tentang salib, maka di sini sudah diberi kekuatan dulu, jangan takut. Jadi kalau kita membaca Alkitab, jangan takut, kita sudah mendapatkan tafsirannya atau jawabannya dari KGK 1837. Ketika kita nanti membaca jangan takut, berarti artinya dua, mengejar kebaikan dengan teguh dan tabah dalam kesulitan. Maka kalau keberanian yang kita punya artinya apa? Ya dua ini sama, keberanian atau jangan takut artinya sama, kejar kebaikan dengan teguh, tabah dalam kesulitan. Jadi ketika orang dalam kesulitan dan merasa tabah di dalam kesulitan itu, berarti dia memiliki sikap keberanian. Yang nanti kita akan bahas lebih dalam. Dan ini kaitannya dengan zaman modern sangat kuat sekali. Karena kesulitan zaman modern lebih rumit dan lebih kompleks daripada kesulitan yang dialami oleh manusia-manusia pada zaman lebih dulu lagi. Sekarang kompleks sekali kesulitan kita. Ini ada ayatnya di dalam Alkitab. Kalau kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 18, kita akan menemukan ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 18. Sama-sama kita baca. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna. Jadi kalau ada hubungan antara kasih dan ketakutan, hubungannya bagaimana? Nanti kita akan menemukan hubungannya. Kita baca lanjutannya ayat 18 sama-sama. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Hubungannya antara kasih dan ketakutan adalah hadirnya kasih menghilangkan ketakutan. Maka kalau kita membaca, kita ulangi ayat di sini tadi, mulai dari awal kita baca sama-sama, diulangi lagi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini hubungannya sama dengan rahmat dan dosa tadi. Di mana dosa makin banyak, rahmat Tuhan mengecil. Di mana dosa makin hilang, rahmat Tuhan full of grace yang dikatakan dalam Gratia Plena tadi. Sama, kasih dan ketakutan itu hubungannya adalah bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Berarti kalau ada ketakutan, kasihnya memudar. Nah itu. Maka ketika Tuhan mengatakan jangan takut, berarti jangan kasihmu memudar. Karena kalau kasihnya hilang, ketakutan yang muncul. Kalau ketakutannya hilang, kasihnya yang muncul. Ini hubungannya sangat jelas. Hadirnya kasih itu menghilangkan ketakutan. Sebab barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Hadirnya ketakutan berarti hilangnya kasih. Maka kalau Bunda Maria takut berarti kasihnya hilang. Maka ketika Tuhan mengatakan jangan takut berarti jangan kasihnya hilang. Kan gitu. Ini hubungannya kira-kira demikian. Jangan takut berarti kasihnya hadir di antara
diri kita. Kalau dalam konteks Bunda Maria, berarti dalam diri Bunda Maria. Oke, sekarang kalau kita mengenakan Bunda Maria, saya kira Bapak dan Ibu saudara-saudari bisa memikirkan sebentar. Apakah Bunda Maria mengejar kebaikan dengan teguh? Kira-kira iya apa tidak? Ya. Apakah Bunda Maria tabah dalam kesulitan? Ya apa tidak? Berarti firman jangan takut ini sungguh dihayati oleh Bunda Maria. Itulah kenapa kalau firman jangan takut itu dikenakan di dalam teks yang lain. Contoh misalnya dalam pemanggilan para murid, tadi saya kembali supaya lebih jelas lagi kenapa kok jangan takut ini. Lukas 5 ayat 10, jangan takut, ini firmannya kepada Simon. Jangan takut, mulai sekarang kau akan menjala manusia. Ingat artinya jangan takut ada dua. Yang pertama, mengejar kebaikan dengan teguh. Nomor dua, tabah dalam kesulitan. Kira-kira menjadi penjala manusia nanti Simon mengalami kesulitan apa tidak? Mengalami. Bahkan kalau kita membaca kisah para rasul, di situ Simon ini Petrus ya, Simon Petrus ditangkap, dipenjara, bahkan pernah juga dicambuki, mengalami kesulitan. Maka firman jangan takut menggarisbawahi di depan, tabahlah nanti kalau mengalami kesulitan ketika kamu menjadi penjala manusia. Kira-kira begitu makna dari kalimat jangan takut yang ada di sini. Ini juga contohnya, jangan takut kepada para gembala. Jangan takut artinya dua. Arti pertama, kejarlah kebaikan dengan teguh. Arti kedua, tabahlah di dalam kesulitan. Pokoknya ini dihafalkan dulu, paling enggak hafal dulu. Ketika Tuhan mengatakan jangan takut, berarti Tuhan sedang mengatakan kejar kebaikan dengan teguh, tabah kalau kamu sedang mengalami kesulitan. Di dalam dunia modern, bukankah keberanian seperti ini yang dibutuhkan? Keberanian jenis seperti ini yang dibutuhkan. Jadi keberanian lalu kemudian menjadi nyata dalam diri kita. Jangan takut, milikilah keberanian. Keberanian artinya mengejar kebaikan dengan teguh, tabah dalam kesulitan. Itu arti keberanian secara iman menurut ajaran iman Katolik yang dihadirkan dalam Katekismus Gereja Katolik. Sekarang kita bicara mengenai kasih. Sebab ternyata kalau bicara mengenai jangan takut, kita bicara mengenai keberanian. Kalau kita bicara mengenai keberanian, berarti kita bicara dengan kasih. Karena apa? Kasih dan ketakutan ada hubungan. Kalau takutnya hilang, kasihnya membesar. Nah itu ya. Kalau takutnya hilang, kasihnya membesar. Orang yang takut, kasihnya mengecil. Orang yang takut, kasihnya mengecil. Orang yang ketakutan sulit mengasihi. Ini dalam hidup sehari-hari gampang dibayangkan. Pernah nggak kamu merasa takut kepada seseorang yang takut banget gitu? Mungkin nggak kamu mengasihi orang yang kamu takuti? Kan tidak mungkin, sulit kan? Ini dalam hidup sehari-hari gampang. Kalau ketakutan membesar, kasih itu menurun. Atau kita takut pada sesuatu, kita kan sulit mengasihi. Kamu takut pada ular nggak? Bisa nggak? I love you ular, muah-muah gitu. Ya nggak berani karena kalau takut membesar, kasih mengecil. Ini bahasa Jepang. Tentu lebih rumit daripada itu kalau dijelaskan, tapi bahasa Jepang supaya membantu menggambarkan gitu loh. Membantu menggambarkan kalau kamu ketakutan membesar, kasihnya mengecil. Dan sebaliknya. Nah itu. Jadi kita akan bicara mengenai kasih karena ada hubungannya dengan jangan takut tadi. Sebenarnya kasih itu apa sih? Atau pertanyaan yang lebih tepat kalau menurut Alkitab, siapa kasih itu? Nah, kita akan membaca dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Sama-sama kita baca. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kasih itu siapa? Allah. Ayatnya mana? Kok tumben pinter? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau keberanian. Nah, jelas ya. Perhatikan ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal ini kasih sempurna. Sempurna nih kasih kalau punya keberanian. Jadi kalau punya ketakutan, kasihnya bagaimana? Ya pudar, surut, berkurang, atau malah tiada, hilang. Nah itu. Jadi hubungan antara jangan takut dengan keberanian, dengan kasih Allah itu jelas. Ketika jangan takut, milikilah keberanian. Sebab kalau berani, berarti ada kasih.
Perhatikan ayat ini, sekali lagi kita ulangi sama-sama. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian. Nah itu, mempunyai keberanian, percaya pada hari penghakiman. Dan nyambung seperti yang sudah kita baca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Allah adalah kasih. Maka kalau kita berada dalam Allah, punya kasih, maka kita tidak punya ketakutan. Jadi kalau disimpulkan dengan berbagai macam ayat tadi, firman jangan takut berarti hadirnya Allah. Hadirnya kasih, kasih itu siapa? Allah. Berarti hadirnya kasih, hadirnya Allah. Maka jangan takut, kira-kira artinya adalah aku ada untukmu. Jangan takut, aku ada untukmu. Jangan takut, ini aku. Apakah Rama Bayu ngarang? Tidak. Kalau kita membuka ayat di dalam Matius 14 ayat 26-27 jelas sekali. Yuk kita baca sama-sama. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena apa? Karena takut. Perhatikan, karena melihat apa? Bukan. Ini mulai bodoh ini. Yang dilihat itu siapa sebenarnya? Nah, yang dilihat Tuhan Yesus. Kualat loh kamu nih, ngawur nih. Masa Tuhan Yesus disebut hantu? Jadi kalau kamu masuk gereja terus lihat itu hantu. Gimana ini umat Melania? Kok sudah mendekati kafir ini kayaknya. Yang dilihat Tuhan Yesus tapi disangka sebagai hantu. Nah gitu dong. Melihat apa? Hantu lah. Gimana ini? Melihat Tuhan Yesus tapi disangka hantu. Karena ketakutan. Jadi karena takut. Yesusnya ada tapi karena takut dianggap hantu. Dalam bahasa Jermannya jurik. Iya. Karena melihat jurik maka cerik. Takut ya. Perhatikan kata takut. Ada ketakutan berarti ya. Situasi para murid berada di dalam takut. Ada takut. Kita lihat lanjutannya. Ayat 27 mengatakan, kita baca sama-sama. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Inilah aku, jangan takut. Ulangi sama-sama. Inilah aku, jangan takut. Karena mereka sebelumnya takut, kemudian Tuhan mengatakan, inilah aku, jangan takut. Jadi setiap kali jangan takut sebenarnya mengatakan Allah hadir, aku hadir, akunya Tuhan Yesus, akunya Allah, akunya hadirnya kasih. Jadi firman jangan takut mengatakan kepada kita, ini ayat dari Matius 14:27. Jadi ketika Bunda Maria sebelum menerima warta bahwa beliau akan mengandung, diberi firman jangan takut, artinya inilah aku hadir, kasihku hadir untuk kamu, kira-kira begitu. Jadi firman jangan takut itu bukan kata-kata kosong, tapi merupakan janji Tuhan, merupakan jaminan Tuhan, garansi Tuhan bahwa Tuhan akan berada di situasi yang akan kamu tempuh. Kalau dalam contoh Bunda Maria, yang akan ditempuh Bunda Maria, dalam contoh para murid tadi, penjala manusia dalam situasi mereka. Jadi kita ketika nanti mendengar firman jangan takut, selalu artinya itu hadirnya kasih, hadirnya Tuhan yang berjanji dan memberi garansi, inilah aku. Itulah kenapa Bunda Maria kuat, lari ke Mesir, Yesus hilang, kemudian melihat Yesus disengsarakan, melihat Yesus bergantung di kayu salib, berdiri di bawah kaki salib, kemudian sampai membopong jenazah Yesus. Kuat karena inilah aku, ada kasihku untukmu. Jadi semangat Bunda Maria meskipun dalam derita tapi tahu ada jaminan Tuhan. Inilah aku, jangan takut, yang berarti aku hadir, ada bersama denganmu. Coba bayangkan pada saat memangku jenazah Tuhan Yesus yang dipatungkan itu loh. Tahu ya? Apa namanya patungnya? Pieta. Itu kan bahasa Jawa sebenarnya. Pieto gitu. Iya. Jadi Yesusnya meninggal terus dipangku, kan Bunda Maria nih, Pieto.
Iya, ini gimana? Pieto bagi yang nggak tahu bahasa Jawa, pieto itu artinya bagaimana ini? Gimana ini? Gimana sih gitu? Kenapa Bunda Maria bilang pieto? Ya karena gimana ini dipahami gitu. Kok manaku kok meninggal dunia gini pieto? Nah, terus orang-orang Italia denger pieto, oh pieta. Iya kan? Disundakan gitunya. Pieto kan bahasa Jawa, Jawa kan o. Begitu masuk ke Sunda A kan, pieto, pieta. Tapi mohon perhatian, bagian ini jangan kamu catat ya. Karena bagian yang baru saja ajaran sesat. Nanti kamu nanti tersesat ini hanya huruf ya. Jangan takut berarti inilah aku. Mari kita perhatikan lebih utuh kisah itu. Kalau kisah yang bagian baru saja ini kita perhatikan lebih utuh, kita akan tahu kekuatan kata jangan takut, dan Bunda Maria begitu yakin percaya akan penyertaan itu. Itulah semangat iman Bunda Maria. Yuk sekarang kita perhatikan lebih utuh kisah bagian itu yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana kuatnya jangan takut. Yuk baca sama-sama. Ulangi lagi dari ayat 26 sama-sama. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, inilah aku, jangan takut. Lalu Petrus berkata kepadanya, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Benar, Petrus kemudian berjalan di atas air. Perhatikan ayat 29 mengatakan Petrus turun dari perahu dan dalam keadaan ini Petrus bisa berjalan di atas air apa tidak? Perhatikan, Petrus turun dari perahu dan berarti Petrus berjalan di atas air. Sesuai dengan permintaan yang tadi dikatakan dalam ayat 28, Tuhan, jika itu betul engkau kan gitu, suruhlah aku, buktinya mana kalau itu Tuhan, biar aku jalan di atas air. Benar dikabulkan Tuhan, maka Tuhan bilang datanglah, bahasa Sundanya come here gitu kan. Petrus turun, dan betul ini Petrus. Nah ini kakinya Petrus, tadi malam saya foto ini ya, saya suruh acting dia. Kakinya Petrus yang sedang berjalan di atas air. Tetapi kita lihat ayat selanjutnya sama-sama. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan lalu berteriak, Tuhan. Apa yang membuat Petrus tenggelam? Petrus berjalan di atas air tapi kemudian dikatakan tenggelam. Apa yang membuat Petrus tenggelam? Takut. Apa yang membuat Petrus takut? Tiupan angin. Tiupan angin membuat Petrus takut. Ketika takutnya kemudian membesar dan memuncak, kasihnya hilang. Nah, kasih Yesus yang sudah ada dalam dirinya hilang karena ketakutan. Karena ketakutan berkebalikan dengan kasih. Siapa yang takut tidak sempurna dalam kasih. Maka ketika takut mulai muncul, kasihnya hilang, dan kalau kasihnya hilang, pertolongannya hilang kan? Maka dia mulai tenggelam. Jadi hubungan antara kasih dan ketakutan seperti itu saling meniadakan. Mari kita baca sama-sama selanjutnya 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang mengapa engkau bimbang? Bimbang dalam bahasa asli berarti mendua hati. Mendua itu berarti di satu pihak dia mau mengasihi Yesus, seperti ketika ditanya nanti dalam ujung akhir Injil Yohanes, Petrus apakah engkau mengasihi aku, itu loh yang ditanya 3 kali, tahu ya? Di satu pihak dia mau betul-betul itu, tapi di pihak lain dia mengalami ketakutan. Ketakutan kan melemahkan kasih. Jadi karena itulah Petrus menjadi tenggelam. Nah, kenapa kita sampai kepada Petrus, sampai kepada Yesus? Sekali lagi mengacu pada bagian awal, ayat-ayat tentang Bunda Maria sedikit sekali. Jadi kita harus menggunakan ayat-ayat lain untuk menjelaskan bahwa ketika Bunda Maria diberi firman jangan takut, ini yang terjadi. Kalau Petrus gagal, Bunda Maria tidak. Itu dia. Kalau Petrus gagal dan takut,
Bunda Maria tidak, sehingga itulah yang memang perlu kita teladani. Apakah mungkin? Kayaknya kita pun mungkin cuma sampai tarapan Petrus ya, tarafnya Petrus, tapi nggak apa-apa. Tapi kan kita namanya cita-cita dan ingin. Kalau kita barangkali bisa nggak seperti Bunda Maria yang jangan takut terus? Bisa, niatnya ya. Kenyataannya ya mungkin kita Petrus kene gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kan namanya kita belajar kepada Bunda Maria. Jadi saudara-saudari, hadirnya ketakutan, hilangnya kasih sama dengan meniadakan peran Tuhan. Ketika Petrus takut, peran Tuhannya hilang. Sebab sebenarnya yang membuat Petrus berjalan di atas air siapa? Petrus berjalan di atas air karena kemampuannya sendiri atau karena Tuhan? Tuhan. Tapi ketika Petrus takut, maka kasihnya hilang, maka peran Tuhan yang membantu ditiadakan, maka dia tenggelam. Jadi itu makna dari ayat ini kurang lebih seperti itu. Saya tunjukkan bagaimana kasih dan ketakutan itu saling meniadakan. Saya tunjukkan dengan selalu ilustrasi. Ini perumpamaan atau ilustrasi yang bisa menggambarkan kasih dan ketakutan itu ternyata bermusuhan total, saling meniadakan. Kita lihat, silakan dilihat. Gambar apa itu? Gambar apa itu? Ada ibu dan anak yang masih bayi ya. Di belakangnya ada apa? Rumah kebakaran. Apa maksud dari gambar ini demikian? Saya ceritakan supaya Anda tahu gambarannya. Taruhlah ada ibu dan anak dalam satu rumah. Anaknya masih bayi. Ibunya keluar sebentar entah untuk cuci baju atau apa, rumah terbakar, anak bayinya tertinggal dalam rumah, dan kebakaran membakar begitu cepat rumah itu. Kebakaran sudah besar tapi anak nangis, udah mirip bayi belum? Mamanya di luar, kira-kira apa yang akan dilakukan mama itu? Takutkah ia pada api? Dalam keadaan wajar dia takut apa tidak? Tapi dalam keadaan itu takutlah dia pada api, takut apa tidak? Kenapa dia tidak takut pada api? Kasihnya kepada anaknya mengalahkan ketakutan itu. Nah ini, paham ya? Ini bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Ayat-ayat Alkitab tadi kan udah ada, tapi bahasa Jepangnya ini gitu loh. Ini saya mikirnya 4 hari loh. Jangan kamu kira bikin bahasa Jepang itu gampang, sulit ini. Paham ya? Jadi maksudnya kasih dan ketakutan itu saling meniadakan. Ibu itu kalau takut bagaimana kira-kira? Ya dia tidak akan masuk. Mungkin kasihnya kurang pada anak itu. Sudah, anak ini juga rewel melulu, modar-modar silakanlah gitu. Ya kira-kira, ya kan kemungkinannya ada dua kan? Ada dua kan? Kemungkinan pertama kalau dia sangat mengasihi anak itu, aduh anakku, dia cinta pada anak itu, dia tidak akan takut seperti yang tadi bapak-bapak dan ibu bayangkan, dia akan masuk karena kasihnya kepada anak itu mengalahkan ketakutan. Tapi kalau dia takut mungkin nggak terlalu kasih, anak ini juga matanya miring apa segala macam, kan gitu. Ini cuman pengandaian, mungkin tidak ada ibu seperti itu ya. Tapi ini ngawur saja saya, pokoknya kira-kira menggambarkan ini, anaknya rewel saja, modar-modar, biarinlah gitu. Kalau perlu malah seneng mati kan gitu. Yang saya gambarkan tadi tuh, ketakutan dan kasih saling meniadakan. Nah, saya yakin dengan bahasa Jepang ini, ayat Alkitab yang macam-macam tadi itu langsung paham dengan bahasa Jepang seperti ini. Itulah ketika Tuhan mengatakan jangan takut, takut berarti kasih hilang. Kalau jangan takut berarti kasih ada. Kalau kasih ada, kasih itu siapa? Berarti ada Allah. Ini aku jaminan untukmu. Meskipun saat itu keadaannya tidak gampang, lari ke Mesir apa segala macam, nyambung dengan tadi itu. Jadi jangan takut hadirnya kasih. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Kan ada lagunya. Kita sering dengerin itu kan? Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Jika tidak ada cinta kasih, hadirlah ketakutan. Nah,
Dan sekarang relevansinya untuk kita. Mari kita lihat. Kita ingat arti yang diberikan oleh KGK. Jangan takut, itu mengejar kebaikan dengan teguh dan tabah dalam kesulitan. Ureanya sudah ada. Ini saya hanya tinggal menyampaikan, bukan dari Rama Bayu tapi dari KGK 1808. Yuk kita baca sama-sama. Keberanian meneguhkan kebulatan tekad supaya melawan godaan dan supaya mengatasi halangan-halangan dalam kehidupan moral. Artinya kalau kita berpola pada KGK 1808, setiap kali ada jangan takut, kejarlah kebaikan dan tabah dalam kesulitan, uraiannya ada di sini. Artinya keberanian itu melawan godaan dan mengatasi halangan. Ketika kita tergoda oleh sesuatu dan berani melawan, itu berarti gema dari perkataan Tuhan, jangan takut. Ketika seseorang pejabat ada godaan untuk memakan duit proyek atau apa, Tuhan mengatakan jangan takut, berarti lawan godaan. Lalu Tuhan sedang mengingatkan orang itu, memberi kekuatan, ini aku, lawan godaan, lawan godaan. Dan ketika orang memutuskan melawan godaan itu, berarti jangan takutnya benar-benar terlaksana dalam hidup. Jangan takut bahwa kamu tidak akan mati kalau tidak ambil uang itu. Jangan takut, meskipun gajimu tidak seberapa, kamu tidak ada kekurangan apa-apa. Kira-kira kalau diperpanjangkan seperti itu, omongan contoh yang tadi itu soal makan duit apa segala macam. Kalau diperpanjangkan kurang lebih seperti itu. Orang lain mungkin ambil menjadi kaya raya, tapi jangan takut meskipun kamu tidak kaya raya, kamu tetap masih akan hidup. Jadi melawan godaan itu bagian dari firman Tuhan, jangan takut, milikilah keberanian. Juga mengatasi halangan-halangan di dalam kehidupan. Maka keberanian itu berarti melawan godaan. Jadi apa artinya berani? Orang yang berani, berani artinya melawan godaan dan mengatasi halangan. Selanjutnya masih merupakan lanjutan dari KGK 1808. Sama-sama kita baca. Kebajikan, keberanian memungkinkan untuk mengalahkan ketakutan. Oke, ini sudah kita bahas panjang lebar tadi. Kalimatnya ada di sini. Keberanian memungkinkan untuk mengalahkan ketakutan. Sama-sama kita sambung. Juga ketakutan terhadap dan untuk menghadapi segala dan penghambatan, cobaan dan halangan maksudnya. Juga ketakutan terhadap kematian. Jadi dalam konteks kita sebagai orang beriman, kita perlu mengalahkan dua hal ini, takut akan kematian dan takut akan cobaan maupun hambatan. Sekarang tolong angkat tangan siapa yang tidak takut mati. Sekarang tolong angkat tangan siapa yang tidak takut mati. Sekarang tolong angkat tangan siapa yang takut mati. Kesimpulan dari dua pertanyaan ini adalah kamu ngantuk gitu. Suruh ngacung yang A enggak, suruh ngacung B yang enggak. Oke, ini bukan harus dijawab enggak, ini cuma mau mengatakan ternyata jangan takut. Dalam firman Tuhan juga ada hubungannya berkaitan dengan kematian, karena memang kematian menakutkan juga bagi sebagian orang. Tetapi kalau kita tahu rute kematian menurut gereja Katolik, kita tidak terlalu takut akan kematian. Rute orang mati itu akan memudahkan kita mengenali secara iman kalau mati, jalan atau rute yang akan kulalui itu seperti apa. Satu poin kamu akan lebih tahu dan akan menghilangkan banyak hal mengenai ketakutan tentang kematian. Kematian itu kan gelap. Gelap dalam arti bukan dikubur kemudian gelap, bukan. Gelap dalam arti kita tidak tahu apa di balik itu gitu loh. Sesuatu yang kita tidak tahu apa di balik itu akan selalu menakutkan apapun sebenarnya. Bahkan dalam mencoba hal-hal yang baru di dunia ini, jangankan kok kematian, kita mencoba hal yang baru di dunia ini yang masih gelap nantinya apapun, kita sering tidak berani, apalagi tentang kematian. Nanti gimana? Nanti kalau kemudian mati jalannya kemana? Siapa yang nuntun aku padahal aku jalannya sudah terseok-seok pakai kaki 3. Nanti kalau dikubur gimana? Apakah masih merasakan kalau nanti dikubur di tanah? Kalau pas di peti tiba-tiba bangun lagi gimana? Pernah mikir gitu enggak yo? Saya pernah loh mikir gitu. Bukan sekarang, dulu waktu masa remaja. Nanti kalau saya dinyatakan mati,
Tiba-tiba orang sudah requiem gitu kan. Tuhan berikanlah istirahat. Terus diturunkan, sudah mulai dikubur pakai tanah. Tiba-tiba saya bangun, gimana itu? Ngeri banget kan? Oh, ngapa? Nah, ketakutan itu dulu saya tentang kematian juga takut. Tapi begitu saya mempelajari iman Kristen, iman Katolik, rute orang mati secara iman akan bagaimana, apalagi dalam keyakinan kepada Yesus Tuhan, maka tidak takut. Jadi firman Tuhan jangan takut juga, kita perlu mengalahkan ketakutan terhadap kematian. Jadi belajar supaya tahu kematian itu bagaimana. Takut menghadapi cobaan dan hambatan yang kedua. Selanjutnya, mari kita baca masih lanjutannya. Iya, maksudnya keberanian, juga sama-sama juga membuat orang rela untuk mengorbankan kehidupan sendiri bagi sesuatu hal yang benar. Perhatikan bahwa kalau orang berani, berarti mengorbankan hidupnya sendiri untuk sesuatu hal yang benar. Kita terapkan pada Bunda Maria. Bunda Maria diberi firman, jangan takut, berarti berani. Salah satu unsurnya dijelaskan dalam KGK 1808, mengorbankan hidupnya sendiri bagi hal yang benar. Saya pertanyakan kepada saudara-saudari, ketika Bunda Maria mengandung Yesus Tuhan, ada enggak yang dikorbankan dari hidupnya beliau? Apa? Ada enggak yang dikorbankan dari hidupnya beliau? Diusir mertua? Ya. Kelara-lara ya bahasa Indonesianya. Coba kita terapkan sekarang pada hidup Bunda Maria. Jangan takut hai Maria, berarti beranilah Bunda Maria. Untuk apa? Mengorbankan hidup sendiri bagi sesuatu hal yang benar. Yesus hadir ke dunia hal yang benar apa tidak? Tentu saja benar. Bunda Maria berkorban apa di situ? Sekarang kita nilai secara duniawi ya. Sekarang kita jangan ngomong rohani tapi nilai secara duniawi. Kita ngomong hal duniawi. Bunda Maria kalau dinilai secara hidup duniawi, maaf, saya bukan lurus tapi ini untuk membayangkan. Masa depannya hancur. Ya enggak? Baru ngerasa enggak? Coba. Secara duniawi loh ya. Kalau secara duniawi kita nilai, coba bayangkan seorang gadis begitu tiba-tiba mengandung, hancur enggak masa depannya? Paham enggak sih? Gitu. Ngeri enggak sih? Mungkin selama ini kamu enggak membayangkan itu loh. Selama ini mungkin kamu enggak membayangkan. Bunda Maria mengandung itu kan kayaknya waduh manis sekali. Apalagi kalau kita doa yang namanya doa Angelus itu kan. Angelus Maria Angelus Domini Nunciavit Mariae, yang artinya apakah yang artinya apa doa malaikat Tuhan itu loh. Kan kita ini banget kan, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan dan mengandung dari Roh Kudus, kan gitu. Kayaknya manis banget kan? Padahal begitu dia menerima, ya terjadilah padaku menurut perkataanmu, secara duniawi, secara manusiawi, masa depannya hancur. Kok kamu nggak geleng-geleng kepala? Ayo, baru ngeh apa enggak? Ya kan? Bunda Maria bukan hanya mengorbankan secuil, dua cuil, sedikit, seluruh hidupnya. Dia mengorbankan seluruh hidupnya. Saya rinci dari masa depan hancur tadi. Saya rinci. Di dalam dunia Israel, kalau seorang wanita ketahuan mengandung dan tanpa ada orang suami atau laki-laki, hukumannya apa? Tahu? Hukuman rajam, berarti dilempari mati. Maria itu orang Yahudi atau bukan? Orang Yahudi. Dia terlahir sebagai orang Yahudi. Kira-kira Bunda Maria tahu nggak kalau wanita mengandung tanpa suami hukumannya rajam? Berarti Maria tahu persis apa enggak? Artinya ketika dia mempertimbangkan terima apa enggak ya? Terima apa enggak ya? Terima apa enggak ya? Kira-kira bakal muncul dalam pikirannya rajam gitu enggak?
Kira-kira muncul nggak rajam-rajam, aduh kalau saya terima ya saya mengandung, kan dia juga bagaimana mungkin aku mengandung, aku belum bersuami. Kalau saya ya, di sini sudah terbayang hukuman rajam. Kira-kira solusinya apa? Terbayang nggak solusinya supaya selamat dari hukum rajam? Kalau dari sisi Bunda Maria, saya mau tanya dari sisi Bunda Maria. Bunda Maria punya solusi nggak atas masalah itu? Coba dibayangkan. Sekarang bayangkan duniawi ya, jangan rohani dulu, duniawi. Bunda Maria mengandung, dia tahu kalau mengandung nggak punya suami, hukumannya rajam. Solusinya apa? Yang bisa dipikirkan Bunda Maria? Cing, sok, tolong. Apa? Solusi yang mungkin kamu pikirkan, coba apa? Berikan pada Bunda Maria. Bunda Maria mengandung, terancam hukuman rajam, berikan solusi atas masalah ini. Ketahuan dirajam, piye? Ngacung kalau berani, ayo. Ayo, apa solusinya atas masalah ini? Kemana? Ya solusi itu bukan solusi pasrah itu ya. Solusi yang masuk akal gitu loh maksud saya. Apa? Ayo. Hah? Pindah dari daerah itu, lu pikir kemana gitu? Pada zaman kuno, tidak seperti sekarang naik Gojek pergi gampang. Masyarakat pada zaman kuno sangat terikat pada tempat, apalagi perempuan tidak bisa pindah semaunya. Di Israel pada 2000 tahun lalu, wanita terikat pada laki-laki, nggak bisa kemana-mana. Kamu aja orang modern nggak nemu solusinya kan? Jadi apa solusinya? Seminar ini nggak lanjut kalau kamu nggak temu solusinya gitu loh. Solusinya apa gitu? Ya pasrah itu bukan solusi gitu. Ngumpet katanya. Hah? Menikah itu 2000 tahun lalu. Wanita tidak punya hak suara. Memangnya ada wanita ngelamar, aku mau nikah denganmu loh. Nggak ada ceritanya. Nggak ada kok perempuan kok nembak laki-laki itu. Zaman kuno ya nggak ada. Mana? Apa solusinya? Jadi apa solusinya? Jadi apa solusinya? Stop, oke. Kamu nggak perlu pikir solusinya karena memang tidak ada solusinya. Apalagi kalau kita mengingat dunia zaman kuno, tidak ada solusinya. Tapi kenapa kok mau? Karena jangan takut itu jaminannya. Tidak ada solusinya. Artinya kalau kita ngomong duniawi loh ya ini. Duniawi, manusiawi, tidak ada solusinya. Ancaman tadi itu. Kamu mau berpikir ancaman apapun tidak ketemu solusinya. Apalagi kita ingat itu wanita. Zaman kuno wanita itu tidak punya hak apapun, hanya seperti maaf ya binatang saja. Karena kalau waktu mukjizat roti itu loh, yang dihitung 5.000 itu apa? Laki-laki. 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Karena perempuan dianggap sama kayak embek, ibu-ibu cuman kayak bebek. 2000 tahun lalu memang begitu. Jadi memang kamu jangan pikir solusinya karena tidak ada solusinya. Artinya yang mau dikatakan, ketika keberanian dikatakan lihat di layar itu, mengorbankan kehidupan sendiri bagi sesuatu yang benar, Bunda Maria mengorbankan tidak hanya setengah, seperempat, 3/4, seluruh hidupnya. Mungkin kalau sudah dibicarakan begini kamu baru agak ngeh, ternyata pergulatan seputar menerima, ya itu saja sudah merupakan pergulatan yang mengerikan untuk seorang wanita. Mengerikan untuk seorang wanita. Yosef kan datang belakangan. Artinya kan setelah dia tahu, Maria tahu itu mengandung, kan mau diceraikan diam-diam. Sebenarnya kan begitu. Tapi kemudian malaikat diberitahu, itu kamu ambil sebagai istrimu. Itu kan belakangan. Pada saat Bunda Maria diberi warta oleh malaikat Gabriel, kan tidak ada waktu konsultasi kepada siapapun. Kan Injil tidak menjawab, Maria menjawab, "Ya malaikat, sampaikan pada Allah, aku pikir-pikir dulu." Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Konsultasi dulu ke Yosef 3 hari ya, enggak ada.
Gak ada. Kenapa Allah memilih ini? Karena Allah tahu ini akan siap. Barangkali itu tafsir tentu saja. Karena Allah tahu ini tidak akan mundur. Allah tahu dia akan mengatakan ya. Jadi saudara-saudari, bahkan ketika kita belajar dari peristiwa datangnya Gabriel kepada Bunda Maria, kita sekarang mulai makin kagum pada Bunda Maria. Saya mengharap kamu makin kagum dengan Bunda Maria. Kalau saya sih makin kagum, makin mendalami gini. Kalau begini-begini itu kalau di homili nggak muncul, karena apa? Kita kurang waktu. Nah gitu loh. Nah sampai di sini ketika kamu sudah mulai kagum gitu, aku berhenti. Shalom alaikum.